Audio Jungle. Joko Poleng, namanya tidak asing lagi bagi rakyat Brebes. Joko Poleng dikenal sebagai pelindung Kabupaten Brebes. Kali ini Soyo akan mengupas sedikit sejarah tentang Ki Joko Poleng. Ingin tahu sejarahnya? Simak videonya sampai selesai. Domeng Joko Poleng bermula saat ada seorang lelaki muda bernama Laksito. Pekerjaannya pemuda itu sebagai pemelihara kuda di kediaman Bupati Brebes. Setiap hari, ia selalu memberi makan, memandikan, dan tak lupa membersihkan kandangnya. Dulu, jika memiliki hewan peliharaan, orang Jawa wajib memberinya julukan Kiai. Seperti kuda milik Bupati Brebes yang dirawat Laksito. Nama hewan gagah tersebut dinamakan Kiai Genta. Seperti pagi pada umumnya, Laksito bangun dengan suasana hati yang gembira. Ia menyapa Mak Ojah yang bekerja sebagai pembantu di kediaman Bupati Brebes. Ia lantas memberi makan Kiai Genta dengan rumput hijau yang segar. Setelah menyelesaikan tugasnya memberi makan, ia langsung bergegas mencari rumput di sawah untuk persediaan Kiai Genta. Laksito keasikan mencari rumput sampai tidak sadar jika hari sudah siang. Karena lelah, ia beristirahat sebentar di bawah pohon yang rindang. Namun, longo, kelamaan ia tertidur dengan pulasnya. Tiba-tiba, ada seekor ular berwarna kuning dan hitam lewat di hadapannya. Ia sontak terbangun dan kaget bukan main. Di kepala ular tersebut, Laksito melihat sebuah mahkota berlapis emas. Masih dengan perasaan kaget, ia pun mengikuti kemana ular itu melata. Ular bermahkota emas itu bersembunyi di balik semak belukar. Laksito hanya bisa melihat ekornya yang bergerak. Ia menunggu lama hingga akhirnya ular tersebut menghilang. Laksito masih penasaran dan langsung mendatangi semak belukar tempat ular tersebut bersembunyi. Ia sangat terkejut karena menemukan sisik ular yang mengelupas. Anehnya lagi, sisik tersebut berupa emas yang berkilau. Dengan senang hati ia membawa sisik emas itu pulang ke kediaman Bupati. Sambil membawa kantong berisi rumput segar, ia langsung mengunjungi kandang Kiai Genta. Baru masuk beberapa langkah, kuda tersebut langsung meloncat ketakutan. Ia pun merasa kaget dan akhirnya mencoba mengunjungi dapur untuk menemui Mak Ojah. Laksito menyapa perempuan tua itu dan bertanya sedang opo. Namun, bukannya menjawab sapaannya, Mak Ojah malah kebingungan. Perempuan tua itu sampai ketakutan karena ia mendengar suara Laksito namun tidak melihat wujud lelaki muda itu. Mak Ojah langsung berteriak meminta tolong. Laksito yang menyaksikan hal itu langsung bingung bukan main. Laksito terkejut karena Mak Ojah tidak bisa melihat badan lelaki itu. Bupati Brebes yang saat itu mendengar teriakan perempuan tua itu langsung mendatangi Mak Ojah. Setelah Bupati tersebut datang, Laksito langsung bersuara untuk membuktikan keberadaannya. Bupati Brebes langsung percaya jika suara itu adalah milik Laksito. Ia menyuruh pemuda itu untuk menceritakan kejadian yang membuatnya menjadi tak kasat mata. Setelah mendengar cerita Laksito, si Bupati langsung bertanya perihal emas yang dibawa pemuda itu. Seakan lupa diri, Bupati ingin merebut emas yang dibawa Laksito. Karena pemuda itu lebih kuat, emas tersebut berhasil direbut dan dimasukkan ke dalam mulutnya. Namun naas, secara tidak sengaja, sisi emas itu malah tertelan. Secara ajaib tubuh Laksito langsung menghilang. Bupati yang melihat itu langsung meminta maaf dan meminta pemuda itu untuk bekerja sebagai penjaga Kabupaten Brebes. Namun, Bupati memberinya nama Joko Poleng karena ia telah memakan sisik ular Poleng. Sejak itu Joko Poleng dianggap pelindung bagi Brebes. Cukup sekian kutipan cerita dari Soyo. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita dan informasi bermanfaat lainnya.